Beraninya kau, anak seorang petugas kebersihan, menikah dengan putraku? Anggap saja ini hadiah, jadi terima dengan rasa syukur. Itulah kata-kata mengejutkan yang dilontarkan oleh seorang ibu mertua di sebuah ballroom hotel mewah sambil menampar pipi menantunya. Di hadapan 200 tamu undangan yang menahan napas, sang pengantin wanita hanya bisa menunduk menahan air mata. Namun pada saat itu, di mata ayah sang mempelai wanita, Baskara Prakoso, berkobar amarah yang dingin dan membara. Siapakah sebenarnya identitas asli Baskara Prakoso yang selama ini hanya dikenal sebagai pengusaha biasa, dan pembalasan seperti apa yang sedang ia siapkan untuk keluarga besarnya yang telah menghina putrinya? Sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe dan like. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam membuat konten ini. Anak petugas kebersihan sepertimu berani menikah dengan putraku? Tamparan ini, anggap saja sebagai hadiah. Suara tajam Ratna Wijaya menggema di seluruh penjuru ballroom. Seketika, 200 tamu undangan serentak menahan napas. Di pipi putih Kirana, sang mempelai wanita, tercetak jelas bekas tamparan merah. Apa pantas orang dari keluarga sepertimu menikah dengan putra kami? Desis Ratna sekali lagi dengan dingin. Air mata Kirana mulai mengalir deras, namun ia hanya bisa menahannya dan menundukkan kepala. Pemandangan ini terasa sangat kontras dengan kemewahan lampu gantung kristal yang menghiasi ballroom. Sungguh menyedihkan melihat seorang pengantin wanita dipermalukan di saat yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Ma, tolong jangan begini. Ini hari pernikahan kami. Aditya, sang mempelai pria, mencoba menengahi, namun Ratna hanya menatap putranya dengan tajam. Kamu diam, ini urusan orang tua. Kamu tidak perlu ikut campur. Aditya tidak bisa berkata-kata lagi dan hanya menundukkan kepalanya. Tumbuh di bawah otoritas ibunya yang dominan, ia tidak pernah punya keberanian untuk membantah. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam, sementara yang lain hanya bisa menggelengkan kepala dan berdecak prihatin. Suasana pesta pernikahan itu seketika menjadi dingin dan tegang. Lihat ayah pengantin wanitanya, wajahnya pucat pasi. Tentu saja. Bagaimana perasaannya melihat putrinya diperlakukan seperti itu? Kasihan sekali pengantin wanitanya, mendapatkan ibu mertua seperti itu. Bisikan para tamu semakin kencang terdengar. Baskara Prakoso hanya bisa mengepalkan tangannya erat-erat, menyaksikan seluruh kejadian itu. Wajahnya memancarkan kemarahan yang dingin dan terpendam. Perasaan seorang ayah yang melihat putri yang ia besarkan dengan susah payah selama 30 tahun dihina di depan matanya sendiri sungguh tak terlukiskan. Kirana memberikan isyarat kecil dengan kepalanya ke arah sang ayah. Itu adalah sinyal agar ayahnya menahan diri. Melihat tatapan memohon dari putrinya, Baskara perlahan memejamkan mata. Namun di dalam hatinya, api pembalasan telah mulai menyala. Ayah, tidak apa-apa, aku bisa menahannya. Cukup hari ini saja, bisik Kirana dengan suara pelan. Tetapi dalam benak Baskara, benih balas dendam telah tertanam kuat. Baginya, yang telah merangkak naik dari titik terendah dalam hidup, ia memiliki sebuah kekuatan tersembunyi. Ratna Wijaya memandang sekeliling dengan ekspresi puas. Ia merasa situasi berjalan sesuai dengan keinginannya. Ia merasa telah berhasil menaklukkan menantunya dan menunjukkan posisinya yang superior. Mulai sekarang, sadarlah posisimu. Jangan pernah membuat malu keluarga kami dan hiduplah dengan tenang. Baik, Ma. Saya akan berusaha menjadi menantu yang baik, jawab Kirana sambil menundukkan kepalanya lebih dalam. Pada saat itu, Baskara merasa jantungnya hancur berkeping-keping. Melihat putrinya yang ia sayangi seumur hidupnya dipermalukan seperti itu terasa lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Pesta pernikahan pun dilanjutkan dalam suasana yang dingin. Para tamu terus berbisik, dan sang mempelai wanita tidak berani mengangkat kepalanya sepanjang acara. Bahkan Aditya, sang suami, hanya bisa melirik ibunya dengan cemas, tanpa bisa membela istrinya. Selamat ya, pernikahannya indah sekali, kata seorang tamu, namun ekspresi wajahnya terlihat canggung. Ya, terima kasih. Ucapan selamat yang formal terus berdatangan, tetapi suasana tetap terasa kaku. Semua orang masih memikirkan insiden yang baru saja terjadi. Fotografer pernikahan pun tampak bingung sambil memegang kameranya.
Baskara tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang acara pernikahan putrinya, ia hanya mengamati dalam diam. Namun, di matanya tersirat sebuah keputusan yang dingin dan tak tergoyahkan. Ia bertekad tidak akan membiarkan penghinaan hari ini berlalu begitu saja. Setelah acara selesai, Kirana menghampiri ayahnya. Bekas air mata masih terlihat di sudut matanya. "Ayah, maafkan aku. Aku sudah mempermalukan ayah." Baskara mengelus lembut kepala putrinya. "Tidak apa-apa, nak. Asalkan kamu bahagia, itu sudah cukup bagi ayah. Jangan khawatirkan ayah." Namun, di dalam hatinya, ia memikirkan hal yang sama sekali berbeda. Ia sedang merencanakan balas dendam yang telak terhadap Ratna Wijaya dan Wijaya Group. Sepertinya, sudah tiba saatnya untuk mengeluarkan kemampuan aslinya yang telah ia sembunyikan selama 30 tahun. Malam itu, Baskara duduk sendirian di ruang kerjanya. Di atas meja, berserakan dokumen-dokumen terkait Wijaya Group. Layar komputernya menampilkan situs web perusahaan tersebut. "Ratna Wijaya, kau telah menyentuh putriku tanpa tahu siapa diriku sebenarnya," gumamnya dengan suara yang sangat dingin. Baskara, yang telah merangkak naik dari kehidupan yang paling sulit, memiliki kemampuan istimewa, kemampuan untuk menghancurkan sebuah perusahaan hingga ke akarnya. "Aku tidak akan pernah melupakan penghinaan yang kau berikan pada putriku hari ini, kau pasti akan membayarnya." Baskara menyalakan komputernya dan mulai melakukan penyelidikan mendalam terhadap Wijaya Group. Jari-jarinya menari dengan cepat di atas keyboard. Satu persatu, program analisis perusahaan yang sudah lama tidak ia gunakan kembali dijalankan. Harga yang harus dibayar untuk penghinaan di pesta pernikahan itu akan jauh melampaui apa yang bisa mereka bayangkan. Ratna Wijaya sama sekali belum menyadari siapa yang telah ia usik. Ia hanya menganggap besannya sebagai pria biasa dari keluarga petugas kebersihan. Hingga pukul 2 dini hari, Baskara masih duduk di depan komputernya. Layar monitornya dipenuhi berbagai data tentang Wijaya Group, laporan keuangan, laporan bisnis, struktur afiliasi perusahaan. Ia mengumpulkan semua informasi yang tersedia. "Seperti dugaanku, hanya terlihat bagus di luar. Di dalamnya penuh dengan masalah," gumamnya. Dengan pengalamannya selama 30 tahun sebagai ahli analisis keuangan korporat, matanya dapat dengan jelas melihat semua masalah yang ada di Wijaya Group. Sinyal-sinyal samar yang tidak akan pernah diketahui oleh orang biasa, tersembunyi di mana-mana. Masa lalu Baskara adalah rahasia yang tidak diketahui siapapun. Di luar, ia tampak seperti pengusaha biasa, tetapi kenyataannya, ia adalah seorang ahli investigasi keuangan yang bahkan ditakuti oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Hanya segelintir orang yang tahu riwayat hidupnya yang sebenarnya. Di usia 20-an, sebagai anak seorang petugas kebersihan, ia memulai segalanya dari nol. Ia belajar saat orang lain tidur, dan bekerja saat orang lain bermain. Dimulai dengan sertifikasi akuntan publik, CPA, ia meraih berbagai sertifikasi keuangan lainnya, termasuk konsultan pajak dan penilai properti. Ia menguasai hampir semua kualifikasi di bidang keuangan. Berkat usahanya itu, ia berhasil masuk ke salah satu firma akuntansi terbesar di negeri ini. Di sanalah ia menemukan kemampuannya yang unik, kemampuan untuk menemukan masalah tersembunyi dalam perusahaan yang dari luar tampak sehat. Awalnya, ia hanya menangani audit akuntansi biasa. Namun, secara bertahap, ia mulai dipercaya untuk menangani kasus-kasus yang lebih kompleks dan sensitif, seperti mengungkap rekayasa akuntansi di perusahaan besar dan melacak dana gelap yang terhubung dengan dunia politik. Puluhan perusahaan hancur karena analisisnya. Mulai dari perusahaan menengah yang melakukan rekayasa laporan keuangan, konglomerat yang menciptakan dana gelap, hingga grup perusahaan raksasa yang rutin menggelapkan pajak, semuanya terungkap ke publik berkat dirinya. Julukannya adalah sang pembunuh korporasi. Saat itu, di dunia bisnis, nama Baskara saja sudah cukup untuk membuat siapapun tegang. Hanya dengan rumor bahwa ia akan memulai investigasi, harga saham sebuah perusahaan bisa langsung anjlok. Begitulah akurat dan fatalnya kemampuan analisisnya. Namun, Baskara sudah lama meninggalkan pekerjaan itu. Ia memilih kehidupan yang tenang setelah putrinya, Kirana, lahir.
Ia beralih ke bisnis waralaba kuliner dan hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak pernah menceritakan masa lalunya kepada putrinya. Aku hanya ingin menjadi ayah biasa untuknya. Aku tidak mau Kirana takut padaku, gumam Bhaskara pada dirinya sendiri. Tapi sekarang, sepertinya sudah tiba waktunya untuk membuat pilihan yang berbeda. Dan yang membuatnya kembali ke wujud lamanya tidak lain adalah Ratna Wijaya. Nak, sepertinya sudah tiba waktunya ayah menunjukkan siapa diriku sebenarnya, bisik Bhaskara sambil menatap foto putrinya. Di dalam foto, Kirana tersenyum cerah mengenakan gaun pengantin, tetapi pada hari pernikahannya, ia hanya bisa meneteskan air mata. Keesokan paginya, Bhaskara menelepon seorang kolega lama, seseorang yang tidak pernah ia hubungi selama lebih dari 10 tahun. Budi, ini aku, Bhaskara. Lama tidak bertemu. Orang di seberang telepon terdengar terkejut. Terdengar jelas nada kebingungan karena dihubungi secara tiba-tiba. Mas Bhaskara? Wah, sudah lama sekali. Ada apa, Mas? Jangan-jangan Mas mau kembali ke dunia itu lagi? Budi Santoso, kini seorang pengacara di sebuah firma hukum besar, adalah rekan kerja Bhaskara di masa lalu. Ia adalah salah satu orang yang paling tahu kemampuan Bhaskara. Aku butuh bantuanmu. Pernah dengar tentang Wijaya Group? Wijaya Group? Tentu. Perusahaan menengah yang sedang naik daun. Mereka punya bisnis di konstruksi, retail, dan manufaktur. Kenapa, Mas? Aku perlu menganalisis perusahaan itu. Budi menjadi tegang mendengar ucapan Bhaskara. Jika Bhaskara kembali melakukan analisis perusahaan, itu berarti ada bahaya besar yang mengancam perusahaan tersebut. Kalau Mas Bhaskara sudah bergerak, berarti ada masalah besar, ya? Apa ini masalah pribadi? Mereka mengusik putriku. Dengan satu kalimat itu, Budi mengerti segalanya. Ia tahu betul betapa Bhaskara mencintai putrinya. Dan ia bisa membayangkan akhir seperti apa yang akan dihadapi oleh orang yang telah membuat Bhaskara marah. Baik, Mas. Saya akan kumpulkan semua data yang saya bisa. Beri saya waktu beberapa hari. Terima kasih, Budi. Lakukan secara menyeluruh, seperti dulu. Bhaskara juga menghubungi kolega-kolega lamanya yang lain, akuntan, konsultan pajak, dan ahli keuangan. Tak satu pun dari mereka yang bisa menolak permintaannya. Kepercayaan dan loyalitas yang dibangun selama bekerja bersama di masa lalu masih sangat kuat. Jaringan yang telah ia bangun selama 30 tahun mulai bergerak kembali. Dari posisi mereka masing-masing, mereka mulai mengumpulkan informasi tentang Wijaya Group. Jaringan itu mulai bekerja, seperti jaring laba-laba yang saling terhubung. Bhaskara sendiri mulai menganalisis laporan keuangan Wijaya Group. Dari luar, tampak sehat, tetapi setelah ditelaah lebih dalam, beberapa kejanggalan mulai terlihat. Arus kasnya aneh. Penjualan meningkat, tapi kas real mereka malah kurang. Ini jelas sinyal ada masalah dalam pendanaan. Berdasarkan pengalamannya, pola seperti ini biasanya menunjukkan adanya dana gelap atau rekayasa akuntansi. Arus kas tersebut tidak bisa dijelaskan oleh aktivitas operasional yang normal. Harus kulihat lebih dalam. Pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Bhaskara menghabiskan malam itu untuk menganalisis data. Sementara itu, Ratna Wijaya sama sekali belum menyadari siapa yang telah ia usik. Ia hanya menganggap besannya sebagai keluarga petugas kebersihan biasa. Namun, sebentar lagi, ia akan menyadarinya. Pukul 3 pagi, mata Bhaskara terpaku pada monitor. Ia sedang melacak riwayat transfer dana internasional Wijaya Group. Satu persatu, ia mengurai struktur transaksi luar negeri yang rumit. Apa ini? Aneh sekali. Angka-angka di layar menarik perhatiannya. Ada transfer dana sebesar 80 miliar rupiah ke sebuah perusahaan di luar negeri yang diduga merupakan perusahaan cangkang. Transfer itu pun dilakukan melalui beberapa negara perantara yang rumit. Jika ini adalah transaksi bisnis biasa, tidak ada alasan untuk menggunakan rute yang begitu berbelit-belit. Ini jelas merupakan taktik untuk menyembunyikan asal-usul dana. Bhaskara, yang telah melihat pola seperti ini ribuan kali, dapat langsung mengenalinya. Sudah kuduga. Perkiraanku tidak salah. Bhaskara tersenyum dingin. Pengalamannya selama 30 tahun tidak pernah salah. Wijaya Group jelas memiliki dana gelap yang tersembunyi.
Ia mulai menggali lebih dalam, melacak pemilik asli perusahaan cangkang di luar negeri, dan mengikuti aliran dana satu persatu. Ia membongkar struktur rumit itu seperti mengurai benang kusut. Kepulauan Cayman, British Virgin Islands, hingga Singapura, dana tersebut mengalir melalui beberapa negara. Hanya ada satu alasan untuk menciptakan struktur serumit ini, untuk menyembunyikan sumber uang. Menjelang pukul 4 pagi, gambaran besarnya mulai terlihat. Wijaya Group, yang di permukaan tampak sebagai perusahaan sehat, sebenarnya adalah saluran untuk berbagai transaksi dana ilegal. Mulai dari suap yang diterima dari perusahaan rekanan, transaksi fiktif untuk penggelapan pajak, hingga dana lobi untuk politisi, semuanya saling terhubung. Jarang sekali ditemukan satu perusahaan yang melakukan begitu banyak kegiatan ilegal secara bersamaan. Ratna, saat kau menampar pipi putriku, saat itulah keluargamu berakhir. Suara Baskara terdengar penuh keyakinan. Dengan bukti sebanyak ini, ia bisa menghancurkan Wijaya Group sepenuhnya. Perusahaan itu tidak hanya akan menghadapi investigasi dari kejaksaan, tetapi juga pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak secara bersamaan. Keesokan paginya, Baskara menelepon Budi. Suaranya penuh percaya diri. Budi, datanya sudah siap. Bisa kita bertemu siang ini? Bisa, Mas. Tapi, apa Mas sudah menemukan sesuatu? Suara Mas terdengar serius sekali. Aku menemukan dana gelap sekitar 80 miliar, dan itu baru permulaan. Budi menahan napas. Angka 80 miliar adalah jumlah yang fatal bagi perusahaan sekelas Wijaya Group. Terlebih lagi, Baskara mengatakan itu baru permulaan, yang berarti skala sebenarnya jauh lebih besar. Saya akan ke kantor Mas jam 3 sore. Apa ada yang perlu saya siapkan? Aku sudah siapkan data yang cukup untuk kau berikan saran dari sudut pandang seorang pengacara. Lihat dan berikan penilaianmu. Saat itu, di kantor Wijaya Group, hari berjalan seperti biasa. Ratna Wijaya merasa puas karena telah mendidik menantunya dengan benar. Ia bahkan menyombongkan hal itu di pertemuan dengan teman-temannya. Anak petugas kebersihan itu tidak akan berani macam-macam lagi. Aku sudah memberinya pelajaran di hari pernikahannya, kata Ratna dengan bangga kepada teman-temannya, seolah ia telah melakukan sesuatu yang hebat. Memang, kesan pertama itu penting. Kita harus tegas sejak awal agar kedepannya lebih mudah. Benar. Anak-anak muda zaman sekarang tidak punya sopan santun. Teman-temannya pun setuju dengan perkataan Ratna. Namun, mereka tidak tahu siapa orang yang telah diusik oleh Ratna. Pukul 3 sore, Budi Santoso tiba di kantor Baskara. Di tangannya ada setumpuk dokumen tebal, berisi data-data dasar tentang Wijaya Group yang telah ia kumpulkan. Mas, ini serius sekali. Budi terkagum-kagum melihat data yang telah dirangkum oleh Baskara. Ia tidak menyangka dalam waktu 2 hari, Baskara bisa mengumpulkan data seluas itu. Ada 12 perusahaan cangkang di luar negeri. Skala dana gelapnya minimal lebih dari 200 miliar rupiah. Baskara menjelaskan sambil menunjukkan data-data tersebut. Informasi yang dikumpulkan Budi dan hasil analisis Baskara cocok dengan sempurna. Dengan bukti sebanyak ini, kita bisa membuat kejaksaan dan Direktorat Jenderal Pajak bergerak bersamaan. Iya, Mas. Dan ini yang lebih mengejutkan. Budi mengeluarkan dokumen lain, yang menunjukkan hubungan Wijaya Group dengan para politisi. Ada dana yang diduga sebagai dana lobi politik yang mengalir setiap tahunnya, jumlahnya miliaran. Ini bisa menjadi kasus yang sangat besar. Baskara mengangguk. Masalah ini ternyata jauh lebih besar dari yang ia duga. Ini bukan sekadar skandal perusahaan biasa, tetapi berpotensi menjadi kasus raksasa yang melibatkan dunia politik. Baiklah, mari kita mulai secara serius. Setelah 30 tahun, aku akan mengasah pedangku lagi. Matanya memancarkan tekad yang dingin. Waktu untuk membuat mereka membayar penghinaan terhadap putrinya telah tiba. Para karyawan Wijaya Group masih belum mengetahui apa-apa. Namun, sebentar lagi, badai besar akan menerjang mereka. Badai yang bernama Baskara Prakoso. Baskara mulai bergerak secara sistematis. Ia mengerahkan seluruh jaringan yang telah ia bangun selama 30 tahun untuk membongkar kebusukan Wijaya Group. Jaringan yang terjalin rapi seperti jaring laba-laba itu mulai beroperasi.
Orang pertama yang ia hubungi adalah Pak Suryo, seorang akuntan rekan lamanya. Meskipun kini ia adalah pimpinan di sebuah firma akuntansi menengah, ia tidak pernah melupakan persahabatannya dengan Baskara. Baskara, lama sekali tidak bertemu. Ada apa menelepon, Pak? Atau Wijaya Group? Pernah ada urusan dengan mereka? Wijaya Group. Ah, perusahaan itu. Beberapa tahun lalu mereka kena pemeriksaan pajak, tapi berhasil lolos tanpa masalah. Waktu itu firma kami yang jadi konsultannya. Waktu itu, apa ada yang aneh? Pak Suryo terdiam sejenak, mencoba mengingat. Meskipun sudah beberapa tahun berlalu, ada sesuatu yang masih membekas di ingatannya. Kalau dipikir-pikir, bagian transaksi luar negeri mereka memang agak janggal. Dana yang dikeluarkan untuk biaya jasa tidak sesuai dengan detail jasa yang diberikan. Kenapa tiba-tiba tanya ini? Nanti saya jelaskan detailnya. Apa Bapak masih punya data dari waktu itu? Tentu saja ada. Semua dokumen pemeriksaan pajak disimpan sesuai periode retensi yang diwajibkan hukum. Kalau perlu, kapan saja bisa diambil. Malam itu, Pak Suryo memberikan data pemeriksaan pajak Wijaya Group kepada Baskara. Di dalam tumpukan map tebal itu, terdapat semua detail yang pernah mereka periksa. Lihat ini. Dana yang dikeluarkan untuk biaya jasa di luar negeri terlalu besar dan tidak sesuai dengan pekerjaan realnya. Dulu kami sudah curiga, tapi karena tidak ada bukti kuat, kasusnya dilewatkan begitu saja. Baskara memeriksa dokumen itu dan menemukan banyak sekali kejanggalan. Jejak-jejak transaksi fiktif tersembunyi di mana-mana. Rupanya masalahnya sudah ada sejak saat itu. Terima kasih banyak, Pak. Ini sangat membantu. Keesokan harinya, Baskara bertemu dengan pemilik perusahaan rekanan yang pernah bekerja sama dengan Wijaya Group, seseorang yang dikenalkan oleh Budi. Ia adalah seorang pria berusia 50-an yang memiliki perusahaan konstruksi kecil. Pak, selama bekerja sama dengan Wijaya Group, apakah ada kesulitan yang Bapak alami? Wajah pemilik perusahaan itu langsung berubah muram, keluhan yang selama ini ia pendam seolah meledak keluar. Kesulitan? Bukan cuma satu atau dua. Harga kontrak terus ditekan, pembayaran selalu terlambat. Katanya mau kerja sama saling menguntungkan, tapi nyatanya mereka hanya memeras kami. Secara spesifik, apa saja yang terjadi? Saat tanda tangan kontrak, harganya sudah jelas, tapi di tengah jalan mereka seenaknya minta harga diturunkan. Kalau kami menolak, mereka mengancam akan mencari perusahaan lain. Apakah Bapak punya bukti yang bisa mendukung pernyataan ini? Tentu saja ada. Kejadian seperti ini bukan cuma sekali dua kali. Saya kumpulkan semuanya, siapa tahu suatu saat berguna. Pemilik perusahaan itu mengeluarkan sebuah map tebal. Di dalamnya terdapat berbagai dokumen yang membuktikan praktik bisnis tidak adil dari Wijaya Group, perbedaan antara kontrak dan bukti pembayaran real, surat pemberitahuan penurunan harga sepihak, hingga surat keluhan mengenai keterlambatan pembayaran. Semuanya ada, bahkan ada rekaman percakapan telepon. Dengan bukti sebanyak ini, Bapak bisa melaporkannya ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU. Betul. Tapi perusahaan kecil seperti kami mana berani melawan perusahaan besar? Kami hanya bisa pasrah demi menyambung hidup. Baskara merasa geram mendengar cerita itu. Perilaku Wijaya Group yang menindas yang lemah membuatnya semakin muak. Pak, mulai sekarang jangan diam saja. Saya akan bantu menyelesaikannya secara tuntas. Beberapa hari kemudian, seorang informan tak terduga muncul. Ia adalah mantan staf bagian akuntansi Wijaya Group yang dihubungi melalui kenalan Budi. Pak, saya Rina. Saya dulu bekerja di Wijaya Group 5 tahun yang lalu. Oh, iya? Ada perlu apa menghubungi saya? Saya dengar Bapak sedang menyelidiki Wijaya Group. Saya punya data yang mungkin bisa membantu. Rina dengan hati-hati mengeluarkan sebuah USB. Tangannya sedikit gemetar. Di dalamnya ada data-data terkait dana gelap. Saya menyalinnya diam-diam saat saya mengundurkan diri. Kenapa Anda menyimpannya? Saya tahu suatu saat pasti akan berguna. Saya tahu betapa kotornya perusahaan itu. Hati nurani saya tidak bisa terima. Di dalam USB itu, terdapat konten yang mengejutkan.
Pengeluaran miliaran rupiah yang diproses dengan kwitansi palsu, detail transaksi luar negeri yang sebenarnya tidak pernah ada, hingga daftar sumbangan dana untuk para politisi. Semuanya ada di sana. Ini asli, bukan rekayasa. Asli, Pak. Itu semua transaksi yang saya proses sendiri. Waktu itu saya sangat stres karena disuruh membuat dokumen palsu dan pembukuan fiktif oleh kepala akuntansi. Baskara berterima kasih kepada Rina. Kesaksian dan data dari orang dalam sangatlah penting. Ini sangat membantu. Jika Anda kenal orang lain yang mungkin tahu sesuatu, tolong hubungkan saya dengan mereka. Baik, Pak. Ada beberapa rekan kerja saya yang lain. Mereka semua punya keluhan yang sama. Akan saya coba hubungi. Dalam seminggu, meja kerja Baskara dipenuhi oleh tumpukan dokumen yang membuktikan kejahatan Wijaya Group. Mulai dari pembentukan dana gelap, penggelapan pajak, praktik bisnis tidak adil terhadap rekanan, hingga lobi politik, semua tindakan kriminal mereka terungkap dengan jelas. Ini sudah cukup. Bukti ini cukup untuk membuat Kejaksaan, Direktorat Jenderal Pajak, dan KPPU memulai investigasi. Baskara bergumam dengan puas. Persiapan untuk menghancurkan Wijaya Group sepenuhnya telah selesai. Sementara itu, Ratna Wijaya masih belum menyadari betapa fatal kesalahan yang telah ia perbuat. Namun, sebentar lagi ia akan menyadarinya, bahwa Baskara bukanlah sekadar besan biasa. Di rumah barunya, Kirana sedang makan malam bersama suaminya, Aditya. Seminggu telah berlalu sejak pernikahan mereka, tetapi insiden di pesta itu masih membekas di hatinya. Tiba-tiba, telepon berdering. Halo? Saat Kirana mengangkat telepon, terdengar suara dingin. Itu suara Ratna. Ini Mama, Kirana. Mama? Ada apa, Ma? Ayahmu sedang melakukan hal-hal aneh pada perusahaan kami, kan? Katanya dia sedang menyelidiki macam-macam. Kirana tidak mengerti apa yang dimaksud mertuanya. Ia sama sekali tidak tahu apa yang sedang diselidiki oleh ayahnya. Maksud Mama apa? Saya tidak mengerti. Ayah saya melakukan apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku tahu ayahmu sedang menyelidiki perusahaan kami, mencari-cari informasi. Sampaikan pada ayahmu untuk berhenti. Kalau tidak, kehidupan pernikahanmu akan menjadi seperti di neraka. Aku tidak akan tinggal diam. Suara Ratna semakin tajam, sangat berbeda dari suaranya, yang biasanya terdengar anggun. Ma, ayah saya melakukan apa? Saya benar-benar tidak tahu. Ratna menutup telepon tanpa menjawab. Kirana hanya bisa menatap ponselnya dengan hampa, bingung dengan ancaman yang tiba-tiba itu. Sayang, ada apa? Wajahmu pucat sekali, tanya Aditya cemas. Mama bilang ayahku sedang menyelidiki perusahaan. Aku tidak mengerti maksudnya. Mama menyuruhku untuk menghentikannya sambil mengancam. Wajah Aditya menegang. Ia juga merasakan ibunya menjadi lebih sensitif belakangan ini. Di kantor pun, suasana terasa tidak tenang. Mungkin hanya salah paham. Memangnya ayahmu bisa melakukan apa? Beliau kan hanya pengusaha waralaba biasa. Namun, berbeda dengan ucapan Aditya, ancaman Ratna semakin menjadi-jadi. Telepon terus-menerus datang untuk Kirana. Malam itu, telepon kembali berdering. Kali ini, ancamannya lebih eksplisit. Kalau ayahmu terus bersikap seperti ini, suamimu bisa dipecat dari perusahaan. Cukup satu kata dariku saja. Ma, tolong jangan begitu. Saya akan coba bicara dengan ayah, meskipun saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Bagus. Katakan padanya dengan jelas, kalau dia macam-macam dengan kami tidak akan tinggal diam. Bersiaplah untuk kehidupan pernikahan yang menyedihkan. Ratna kembali menutup telepon secara sepihak. Kirana menatap suaminya dengan air mata berlinang. Sayang, aku harus bagaimana? Mama terus mengancam seperti ini. Aditya juga tampak bingung. Mengetahui sifat ibunya, ia tahu situasi ini tidak akan mudah diselesaikan. Sambil menangis, Kirana menelepon ayahnya. Ia sudah tidak sanggup menanggungnya sendirian. Ayah, ini Kirana. Iya nak. Ada apa? Suaramu terdengar aneh. Apa terjadi sesuatu? Mama menelepon, mengancamku. Katanya ayah sedang menyelidiki perusahaannya.
Kalau ayah tidak berhenti, pernikahan kami akan seperti di neraka. Wajah Baskara mengeras. Kemarahannya memuncak saat tahu Ratna mengancam putrinya secara langsung. Apalagi yang dia katakan? Dia bilang pernikahan kami akan seperti di neraka, dan suamiku akan dipecat. Ayah, apa ayah benar-benar sedang melakukan sesuatu? Saat itu, kemarahan Baskara meledak. Tidak cukup menghina putrinya sekali, sekarang ia bahkan berani mengancamnya langsung. Baik, ayah mengerti. Jangan khawatir, biar ayah yang urus. Ayah, hentikan saja. Aku tidak apa-apa, aku bisa menahannya, Isak Kirana. Ia khawatir akan timbul masalah yang lebih besar karena ayahnya. Tidak, ayah tidak akan diam lagi. Masalah ini tidak akan selesai hanya dengan diam. Suara Baskara terdengar tegas dan penuh tekad. Nak, sudah saatnya ayah menunjukkan siapa diriku. Ayah tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Kamu jangan khawatir, hiduplah dengan bahagia. Ayah akan selesaikan semuanya. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani merendahkanmu. Setelah menutup telepon, Baskara mengepalkan tangannya. Ancaman langsung dari Ratna kepada putrinya sama saja dengan deklarasi perang. Dia telah melewati semua batas. Budi, ini aku. Kita harus mempercepat rencananya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Budi menjawab dengan suara kaget. Ada apa, Mas? Suara Mas terdengar tidak biasa. Ratna mulai mengancam putriku secara langsung. Dia bilang akan membuat pernikahannya seperti di neraka. Aku tidak bisa menunggu lagi. Baik, Mas. Semua data sudah siap, besok kita serahkan ke kejaksaan. Bukan hanya kejaksaan. Direktorat Jenderal Pajak, KPPU, dan media. Kita gerak serentak. Hancurkan mereka dalam sekali pukul. Baik, Mas, kita mulai besok pagi. Baskara menggertakkan giginya, teringat air mata putrinya. Ratna Wijaya akan segera menyadari kesalahan fatal yang telah diperbuatnya. Saat itu, Ratna sedang makan malam di sebuah restoran mewah bersama teman-temannya. Ia dengan bangga menceritakan bagaimana ia mengancam menantunya. Orang tua rendahan itu berani macam-macam dengan kita? Konyol sekali. Aku sudah beri peringatan keras pada menantuku. Betul. Dia benar-benar tidak tahu diri. Memang harus tegas sejak awal. Teman-temannya pun setuju. Namun, mereka tidak tahu betapa menakutkannya orang yang telah diusik oleh Ratna. Keangkuhan Ratna akan segera hancur berkeping-keping. Kantor Baskara kini seperti ruang komando perang. Di atas mejanya, ratusan lembar dokumen yang membuktikan kejahatan Wijaya Group telah tersusun rapi dan diklasifikasikan secara sistematis. Budi, bagaimana persiapan untuk pihak kejaksaan? Budi, sambil memegang tumpukan dokumen tebal, menjawab dengan penuh percaya diri. Sempurna, Mas. Jaksa dari tim pidana ekonomi akan menanganinya langsung. Beliau bilang, dengan bukti sebanyak ini, mereka bisa langsung memulai penyelidikan. Bagus. Pihak pajak, Pak Suryo yang urus. Katanya persiapan pemeriksaan pajak sudah selesai. Perkiraan nilai penggelapan pajaknya lebih dari 200 miliar. Baskara mengangguk. Jaringan yang ia bangun selama 30 tahun benar-benar menunjukkan hasilnya. Para ahli di bidangnya masing-masing telah bergerak. Pihak media bagaimana? 3 wartawan ekonomi senior sudah siaga, Mas, siap untuk berita eksklusif. Semua stasiun TV besar dan surat kabar utama sudah terhubung, jawab Budi dengan yakin. Penyelidikan sebesar ini pasti akan menarik perhatian besar dari media. Malam itu, Baskara mengumpulkan semua pihak terkait untuk pemeriksaan terakhir. Di kantornya, telah berkumpul Budi, Pak Suryo, pemilik perusahaan rekanan, dan mantan staf akuntansi, Rina. Baiklah, mari kita periksa untuk terakhir kalinya. Mulai dari berkas untuk kejaksaan. Budi membentangkan dokumen yang telah ia susun. Berkas yang sangat tebal itu tertata dengan sistematis. Bukti pembentukan dana gelap 150 halaman, bukti penggelapan pajak 200 halaman, dan bukti lobi politik 100 halaman. Sumber dan keabsahan setiap bukti sudah dicantumkan. Pak Suryo juga mengeluarkan dokumennya, disiapkan dengan sempurna oleh seorang ahli pajak.
Dokumen untuk pemeriksaan pajak total 300 halaman, termasuk semua data terkait perusahaan cangkang di luar negeri. Terutama, kami berhasil membedah struktur transaksi luar negeri yang rumit untuk penghindaran pajak. Pemilik perusahaan rekanan juga membawa dokumennya yang berisi kesaksian-kesaksian nyata dari para korban. Bukti praktik bisnis tidak adil dari 50 perusahaan rekanan. Ini lebih dari cukup untuk sanksi berat dari KPPU. Rekaman telepon juga ada, jadi buktinya sempurna. Rina, sang mantan staf, menyerahkan dokumen terakhirnya, berisi informasi kunci yang hanya diketahui oleh orang dalam. Ini data dari saya, Pak. Saya rangkum inti dari semua kebusukan mereka. Manipulasi buku besar, pemrosesan kwitansi palsu, hingga alur pembentukan dana gelap, semuanya ada di sini. Baskara memeriksa semua dokumen dengan teliti. Bahkan Budi, yang seorang pengacara, terkagum-kagum dengan kesempurnaan berkas-berkas itu. Mas, dengan ini kita bisa menghabisi mereka dalam sekali serang. Saya belum pernah melihat berkas bukti sesempurna ini. Tentu saja. Ratna harus membayar mahal karena telah menyakiti putriku. Balas dendam setengah-setengah tidak ada artinya. Mata Baskara memancarkan tekad yang dingin. Terasa jelas tekadnya setelah 30 tahun kembali mengasah pedangnya. Besok jam 9 pagi, serahkan ke kejaksaan. Pada saat yang sama, laporkan ke Direktorat Pajak. Jam 2 siang, konferensi pers. Kita ledakan semuanya serentak. Semua orang mengangguk. Kepungan 3 lapis yang sempurna telah terbentuk. Wijaya Group tidak akan punya jalan keluar. Tapi, Mas, apa tidak ada kemungkinan Wijaya Group menyadarinya dan mencoba menghilangkan bukti? Tanya Budi cemas. Aku tidak akan memberi mereka waktu untuk itu. Dengan meledakkan semuanya serentak, mereka tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Itulah kuncinya. Strategi Baskara sempurna. Tidak memberikan celah bagi lawan untuk merespons, dan menghancurkan semuanya dalam satu waktu. Saat itu, Ratna sedang bersantai di rumah mewahnya sambil menonton sinetron, sama sekali tidak tahu apa yang akan menimpanya esok hari. Memangnya orang tua rendahan itu bisa apa pada kita? Paling-paling hanya menggertak. Mengurus satu menantu saja tidak becus. Ratna masih meremehkan Baskara, sama sekali tidak menyadari betapa fatal kesalahannya. Kantor pusat Wijaya Group juga tampak tenang. Para karyawan sama sekali tidak menduga badai yang akan datang esok hari. Baskara menelepon Kirana untuk terakhir kalinya. Sebelum memulai pembalasannya, ia ingin mengucapkan sesuatu pada putrinya. Nak, mulai besok, tidak akan ada lagi yang berani merendahkanmu. Ayah, apa maksud ayah? Apa ayah benar-benar sedang melakukan sesuatu? Kamu akan segera tahu. Siapa ayahmu sebenarnya, dan betapa berharganya dirimu. Ayah, jangan lakukan hal yang berbahaya. Aku tidak apa-apa. Ini bukan hal yang berbahaya. Ini hanya menegakkan keadilan. Membuat orang yang bersalah menerima akibatnya. Setelah menutup telepon, Baskara menatap keluar jendela. Besok, semuanya akan berakhir. 30 tahun lalu, ia adalah anak seorang petugas kebersihan. Kini, ia memiliki kekuatan untuk meruntuhkan sebuah konglomerat. Ratna, besok pagi akan menjadi saat terakhir ketenangan dalam hidupmu. Akan kubuat kau sadar betapa mahalnya harga dari penghinaan terhadap putriku. Malam terakhir pembalasan itu semakin larut. Semua persiapan telah selesai. Tinggal eksekusinya saja. Keesokan paginya, pukul 9 tepat, laporan pengaduan terkait Wijaya Group diterima di Kejaksaan Agung. Pada saat yang sama, laporan penggelapan pajak juga masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Skenario yang telah dirancang dengan sempurna dimulai. Jaksa yang menerima laporan itu terkejut. Ia belum pernah melihat laporan pengaduan yang begitu sistematis dan sempurna. Luar biasa. Siapa yang menyusun ini dengan begitu rapi? Pelapornya pasti seorang ahli. Dengan data seperti ini, kita bisa langsung memulai penyelidikan. Pukul 10 pagi, Ratna sedang menikmati teh bersama teman-temannya di lobi hotel mewah seperti biasa. Ia sedang menyombongkan bagaimana ia mengancam menantunya kemarin. Tiba-tiba, para wartawan menyerbu. Kilatan lampu kamera menyala, dan kamera mulai merekam. Anda Ibu Ratna Wijaya, kan? Iya, Anda siapa?
Kenapa tiba-tiba begini? Bagaimana tanggapan Anda mengenai dugaan dana gelap sebesar 80 miliar rupiah di Wijaya Group? Ratna terkejut. Ia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Istilah dana gelap terasa asing baginya. Dana gelap apa? Apa maksud Anda? Saya tidak tahu apa-apa. Apakah benar ada dugaan pencucian uang melalui perusahaan cangkang di luar negeri? Bagaimana Anda akan menjelaskan masalah praktik bisnis tidak adil dan penundaan pembayaran kepada perusahaan rekanan? Pertanyaan wartawan datang bertubi-tubi. Wajah Ratna pucat pasi. Ia benar-benar tidak bisa memahami situasi ini. Tunggu, saya tidak tahu apa-apa. Ada apa ini sebenarnya? Bagaimana tanggapan Anda mengenai perilaku arogan Anda di pernikahan menantu Anda? Kilatan kamera semakin menjadi-jadi. Ratna menutupi wajahnya dengan tas dan bergegas pergi. Teman-temannya pun ikut panik dan mengikutinya. Pada saat yang sama, kantor pusat Wijaya Group digerebek oleh tim penyidik dari Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa truk besar berhenti di depan perusahaan. Ini surat perintah penggeledahan. Semua karyawan dilarang bergerak dari tempat duduk. Ada apa ini? Tolong tunjukkan surat perintahnya. Setelah petugas menunjukkan surat perintah, seluruh jajaran direksi Wijaya Group terperangah. Kedatangan kejaksaan dan pajak secara bersamaan bukanlah pertanda baik. Kami akan menyita semua dokumen terkait akuntansi dan hard disk komputer. Buka juga berangkasnya. Kami perlu memeriksa uang tunai dan barang berharga. Mulai dari ruang direktur utama hingga bagian akuntansi, semua ruangan digeledah. Puluhan petugas menyita barang bukti secara sistematis. Kantor itu seketika menjadi kacau balau, para karyawan berbisik-bisik dengan cemas. Sebenarnya ada apa? Dana gelap itu apa? Di mana Pak Direktur? Direktur utama Wijaya Group bergegas datang ke kantor, tetapi semuanya sudah terlambat. Semua rekening perusahaan telah dibekukan dan asetnya disita. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa ini bisa terjadi? Penyelidikan telah dimulai atas dugaan pembentukan dana gelap dan penggelapan pajak. Mohon kerjasamanya. Sang direktur hanya bisa menatap nanar saat ruang kerjanya diobrak-abrik, semua yang ia bangun selama 30 tahun hancur dalam sekejap. Pukul 1 siang, berita kilat mulai tersebar di media, semua stasiun TV dan surat kabar serentak memberitakannya. Berita terkini. Perusahaan menengah Wijaya Group sedang dalam penyelidikan kejaksaan atas dugaan pembentukan dana gelap dan penggelapan pajak. Dilihat dari skala penyelidikan, diperkirakan ini adalah skandal korupsi besar senilai lebih dari 200 miliar rupiah. Ratna, yang menonton berita di rumah, terperanjat. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Apa ini? Siapa yang melakukan ini? Apa salah kita? Saat itu, suaminya, Direktur utama Wijaya Group, pulang ke rumah. Wajahnya tampak lesu, seolah menua 10 tahun dalam sehari. Sayang, ada apa ini sebenarnya? Berita membicarakan kita. Aku tidak tahu. Tiba-tiba kejaksaan datang melakukan penggeledahan, bicara soal dana gelap dan lain-lain. Mereka sepertinya sudah sangat siap. Satu nama muncul di benak Ratna. Seseorang yang membuatnya resah beberapa hari ini. Jangan-jangan. Orang tua rendahan itu? Ayah menantuku? Apa? Omong kosong. Suaminya tertawa mengejek, meskipun dalam hati ia juga cemas. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa melakukan ini pada kita? Ini pasti hanya kebetulan. Namun, kecemasan Ratna semakin menjadi. Terjadinya insiden ini tepat setelah ia mengancam menantunya terasa bukanlah sebuah kebetulan. Pukul 3 sore, berita yang lebih mengejutkan muncul. Kali ini, berita tentang Ratna secara pribadi. Istri Direktur Utama Wijaya Group, Ibu Ratna Wijaya, menjadi sorotan karena perilaku arogannya di pesta pernikahan menantunya. Video yang direkam di lokasi pernikahan pun tersebar, membuat wajah Ratna dikenal di seluruh negeri. Video yang direkam oleh para tamu mulai viral di media sosial. Ini adalah adegan mengejutkan di mana ia menampar pipi pengantin wanita, sambil mengatakan tidak bisa menerima menantu dari keluarga petugas kebersihan. Netizen marah besar. Kolom komentar dipenuhi dengan hujatan. Ratna merasa dunianya runtuh. Hidupnya hancur dalam satu hari. Pukul 6 sore,
Stiker Sita ditempel di kantor pusat Wijaya Group dan rumah mewah sang direktur. Tas-tas bermerek, mobil mewah, perhiasan, semuanya disita. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin hancur. Ini hasil kerja kerasku selama 30 tahun. Ratna berteriak histeris, tetapi kenyataan begitu kejam. Kekayaan dan kekuasaan yang ia bangun selama 30 tahun lenyap dalam sekejap. Malam itu, berita menayangkan siaran khusus tentang kejatuhan Wijaya Group. Bagaimana bisa sebuah perusahaan menengah hancur begitu cepat? Para ahli menganalisis bahwa bukti yang sempurna dan penyelidikan serentak adalah faktor penentunya. Laporan pengaduan yang begitu sistematis tidak mungkin dibuat oleh orang biasa. Ini pasti telah disiapkan secara matang oleh seorang ahli. Barulah saat itu Ratna menyadari siapa orang yang telah ia usik. Ia bukan sekadar pria dari keluarga petugas kebersihan biasa. Keesokan paginya, seluruh berita nasional dipenuhi oleh perkembangan kasus Wijaya Group. Semua media fokus pada insiden ini. Istri Direktur Utama Wijaya Group, Ratna Wijaya, berlutut dan meminta maaf di depan publik. Ratna menundukkan kepalanya di hadapan para wartawan. Wajah angkuh yang ia tunjukkan kemarin telah lenyap. Pakaian mewahnya berganti dengan setelan sederhana. Saya sangat menyesali kesalahan saya yang telah menghina menantu saya, yang merupakan putri seorang petugas kebersihan. Suaranya bergetar. Guncangan karena hidupnya berubah dalam semalam terlihat jelas. Terutama tindakan saya menampar pipi menantu saya di hari pernikahannya, itu adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Saya sangat malu dan meminta maaf. Kilatan kamera menyala dan pertanyaan wartawan membanjir. Bagaimana Anda akan meminta maaf kepada menantu Anda? Saya akan menemuinya secara langsung dan memohon pengampunannya. Sekarang saya sadar betapa besar kesalahan yang telah saya perbuat. Saya juga akan meminta maaf dengan tulus kepada ayah mertuanya. Apakah Anda berpikir ayah mertua Anda terlibat dalam kasus ini? Ratna ragu sejenak. Kini ia bisa menebak siapa sebenarnya Baskara. Saya tidak ingin berspekulasi. Yang jelas, saya telah berbuat salah besar. Permintaan maaf Ratna disiarkan langsung oleh semua stasiun TV. Ia dipermalukan di hadapan seluruh bangsa. Saat itu, Kirana sedang menonton berita di rumah barunya. Air matanya mengalir. Perasaan campur aduk menyelimutinya. Sayang, kamu tidak apa-apa? Tanya Aditya cemas. Meskipun ia juga terguncang melihat ibunya dipermalukan, ia lebih khawatir pada perasaan istrinya. Iya, tidak apa-apa, hanya saja, perasaanku campur aduk. Mama pasti sangat menderita. Kirana merasa iba. Melihat ibu mertuanya hancur membuatnya merasa kasihan, meskipun ia juga marah. Aditya pun merasa tidak nyaman. Meskipun ini adalah kesalahan ibunya, melihat keluarganya hancur terasa sangat menyakitkan. Sayang, bagaimana kalau kita temui Mama? Sepertinya kita tidak boleh membiarkannya sendirian dalam situasi seperti ini. Kirana menatap suaminya. Ia merasa bersyukur memiliki suami yang masih bisa berpikir seperti itu, padahal ia punya alasan untuk membenci. Sore harinya, Baskara datang menemui putrinya. Penampilannya tidak berbeda dari biasanya. Ayah. Kirana langsung menangis begitu melihat ayahnya. Semua emosi yang ia tahan selama ini tumpah ruah. Kamu sudah banyak menderita, Nak. Baskara memeluk putrinya. Dalam pelukan hangat ayahnya, Kirana menangis lama. Ayah, apa ini semua benar-benar perbuatan ayah? Ayah tidak tahan melihatmu dihina. Ini adalah hal yang wajar dilakukan oleh seorang ayah. Kirana terus menangis di pelukan ayahnya. Semua penghinaan di hari pernikahan dan ancaman di telepon terlintas kembali. Kenapa ayah tidak bilang dari dulu? Aku tidak tahu kalau ayah adalah orang yang begitu hebat. Ini bukan tentang hebat atau tidak. Ayah hanya ingin melindungi putri ayah. Ini tugas seorang ayah. Suara Baskara terdengar hangat. Meskipun pembalasannya telah selesai, hatinya kini merasa damai. Mulai sekarang, jangan pernah menundukkan kepala di hadapan siapapun. Kamu adalah putri ayah yang tegar. Kamu adalah orang yang paling berharga. Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan hidup dengan tegar. Kirana mengangguk. Kini ia merasa percaya diri untuk tidak lagi merasa minder di hadapan siapapun. Malamnya, Aditya datang untuk memberi hormat pada ayah mertuanya.
Sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ayah, saya minta maaf. Ibu saya sudah keterlaluan. Saya benar-benar malu. Bukan salahmu. Dan semuanya sudah berakhir sekarang. Mari kita lihat ke depan. Baskara memperlakukan menantunya dengan hangat. Pembalasan telah usai, kini saatnya untuk rekonsiliasi. Mulai sekarang, jaga Kirana baik-baik. Itu yang terpenting. Baik, Ayah. Saya janji. Saya akan membuat Kirana bahagia seumur hidupnya. Beberapa hari kemudian, Ratna datang sendiri untuk menemui Kirana. Sosok angkuhnya telah hilang sepenuhnya. Wajahnya yang tirus memancarkan penyesalan yang mendalam. Kirana, maafkan Mama. Mama benar-benar minta maaf. Ratna menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya ia meminta maaf seperti itu pada menantunya. Sekarang Mama sadar betapa salahnya perlakuan Mama padamu di hari pernikahan. Mama juga tidak tahu betapa baiknya dirimu. Kirana menatap ibu mertuanya, bukan dengan tatapan dingin seperti dulu, melainkan dengan tatapan hangat. Mama pasti juga sangat menderita. Aku mengerti, Ma. Terima kasih karena kamu begitu pemaaf. Mulai sekarang, Mama ingin menjadi ibu mertua yang baik. Mama sadar, kebahagiaanmu adalah kebahagiaan kita semua. Keduanya saling berpelukan. Semua kesalahpahaman dan konflik di antara mereka mencair. Rekonsiliasi yang tulus akhirnya terjadi. Malam itu, Baskara makan malam bersama putrinya di sebuah restoran yang tenang. Ini adalah waktu berdua ayah dan anak yang sudah lama tidak mereka miliki. Ayah, terima kasih banyak. Kalau bukan karena ayah, aku mungkin akan terus hidup dengan menundukkan kepala. Tidak perlu begitu. Kamu berhak hidup dengan tegar. Ayah hanya ingin menunjukkan itu padamu. Baskara menggenggam tangan putrinya. Sama seperti ayah yang terlahir sebagai anak petugas kebersihan dan bisa sampai di titik ini, ayah juga ingin kamu hidup dengan tegar. Asal-usul tidaklah penting, yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup. Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan hidup dengan tegar, seperti putri ayah. Penghinaan yang dimulai di ballroom pernikahan itu berakhir dengan pembalasan yang sempurna. Baskara berhasil melindungi putrinya, dan Kirana bisa menjadi menantu yang tegar. Ratna pun kini menjadi ibu mertua yang tulus menyayangi menantunya. Terkadang, cobaan besar memang bisa mengubah seseorang, membuatnya menyadari kesalahan dan bertobat dengan tulus. Kirana kini tidak lagi menundukkan kepala di hadapan siapapun, ia mewarisi ketegaran yang ditunjukkan oleh ayahnya. Hubungannya dengan ibu mertuanya pun pulih sepenuhnya. Dan Baskara, ia kembali menjadi seorang ayah biasa. Tugasnya untuk melindungi putrinya telah selesai, tidak perlu lagi ia mengasah pedang pembalasan. Kemenangan sejati bukanlah balas dendam, melainkan melindungi orang yang kita cintai. Baskara telah melakukannya dengan sempurna, dan seluruh keluarga akhirnya menemukan kembali kebahagiaan mereka. Jika Anda menyukai cerita hari ini, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan mengaktifkan notifikasi. Komentar Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih telah menonton.